Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riani Eka Putri dengan NPM 052. Di sini saya akan menjelaskan edukasi gizi tentang obesitas. Nah, jadi obesitas itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang memiliki faktor resiko yang cukup berat dari berbagai masalah kesehatan yang biasanya dialami oleh orang dewasa seperti diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, dan lain sebagainya. Penyebab obesitas sangat kompleks dalam arti banyak sekali faktor yang menyebabkan faktor dari obesitas itu sendiri, seperti faktor lingkungan, genetik, psikis, kesehatan, obat-obatan, perkembangan, dan juga aktivitas fisik. Oke. Nah, apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih, sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal dan dapat membahayakan kesehatan. Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan energi yang masuk dengan energi yang keluar. Obesitas atau disebut juga dengan kegemukan merupakan suatu masalah yang cukup merisaukan di kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Obesitas terjadi saat badan menjadi gemuk yang disebabkan oleh penumpukan adiposa secara berlebihan. Nah, obesitas didefinisikan sebagai suatu kelainan atau penyakit yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak di tubuh secara berlebihan. Lalu kita bahas mengenai obesitas di Indonesia. Masalah gizi lebih atau obesitas dan overweight merupakan epidemiologi global baik di negara maju maupun negara berkembang. Salah satunya juga di Indonesia. Menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi obesitas di Indonesia terus meningkat dari tahun 2013 sebesar 14,8% meningkat menjadi 21,8% di tahun 2018. Nah, overnutrisi atau kelebihan gizi itu dibagi menjadi dua, yaitu overweight atau kelebihan berat badan dan juga obesitas atau kegemukan. Berdasarkan US Department of Health and Human Services, overweight merupakan kelebihan berat badan dibandingkan dengan berat badan normal, sedangkan obesitas merupakan penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Selanjutnya adalah klasifikasi indeks massa tubuh untuk menentukan apakah Anda termasuk obesitas atau tidak. Yang pertama itu adalah klasifikasi dari WHO, dan juga ada klasifikasi untuk nasional. Nah, cara menghitungnya yaitu menggunakan indeks massa tubuh, berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Misalnya berat badan saya 56, lalu dibagi dengan tinggi saya 156 yang dikuadratkan. Lalu hasilnya akan diperoleh angka dari di antara 17 sampai dengan 30. Disitulah kita melihat ke tabel seperti klasifikasi WHO atau klasifikasi nasional. Kita melihat seandainya hasil dari perhitungan tadi adalah 18, maka Anda termasuk kurus atau berat badan kurang. Namun jika masuk ke dalam angka 26, 27, Anda termasuk ke dalam obesitas. Nah, lalu bagaimana untuk anak-anak? Untuk anak-anak di bawah 2 tahun, perhitungan berat badan bagi tinggi badan menggunakan Z-score. Hasilnya, apabila angkanya plus 2 standar deviasi sampai dengan plus 3 standar deviasi, maka dalam kategori overweight atau kelebihan berat badan. Sementara untuk anak-anak dengan hasil lebih dari sama dengan plus 3 standar deviasi masuk ke dalam obesitas. Nah, apa aja sih dampak dari obesitas? Menurut Kementerian Kesehatan, ini adalah dampak-dampak dari obesitas. Yang pertama, ada sleep apnea atau henti napas saat tidur, lalu stroke, ada diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung koroner, hipertensi, kolon, hormon reproduksi abnormal, polycystic ovarium syndrome,
osteoartritis atau radang sendi lutut dan panggul, asam urat dan gout, varises, prostat, ginjal, penyakit kandung empedu, perlemakan hati, kanker payudara, dan juga asma. Lalu, ada apa aja sih tujuan pemberian diet pada orang obesitas? Nah, tujuan pemberian diet dari orang obesitas yang pertama adalah menurunkan berat badan dengan cara menurunkan asupan energi total secara bertahap. Lalu yang kedua, mengubah pemilihan makanan menjadi lebih sehat dan dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Lalu yang ketiga, menurunkan faktor resiko dan mencegah komplikasi penyakit. Selanjutnya adalah diet untuk orang obesitas. Yang pertama, pastikan penurunan kalori sebesar 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Lalu sesuaikan kandungan karbohidrat tetap 50 sampai 55% dari total kebutuhan energi. Lalu, jenis karbohidrat yang diasup sebaiknya mengandung karbohidrat kompleks, contohnya serealia, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan serta sayuran. Asupan protein tetap 15-20% dari total kebutuhan energi. Asupan lemak lebih dari sama dengan 30%, konsumsi serat 15-25 gram per hari, lalu konsumsi sayuran, buah-buahan, rumput laut, dan lain-lain, konsumsi air yang cukup, yaitu 1 mili per kilokalori atau 30-35 mili per kilogram berat badan. Lalu bagaimana kalau asuhan gizi untuk anak-anak? Berbeda dengan orang dewasa, tujuan terapi diet pada anak-anak adalah bukan untuk menurunkan berat badan, tetapi untuk mencegah pertambahan berat badan sehingga diet yang diberikan tidak perlu terlalu ketat karena anak-anak juga membutuhkan energi yang besar untuk pertumbuhan serta perkembangan. Yaitu adalah yang pertama diet yang diberikan harus seimbang, lalu tingkatkan asupan buah dan sayur, tingkatkan aktivitas fisik, perbanyak gerakan aktif dan ajak anak untuk berolahraga. Lalu orang tua harus terlibat dalam diet pada anak-anak yang mengalami obesitas. Yang terakhir, ada aktivitas fisik. The Institute of Medicine menyarankan melakukan aktivitas fisik selama 60 menit setiap hari atau 420 menit per minggu dengan olahraga intensitas ringan sampai dengan sedang seperti berjalan, mendaki, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mencegah peningkatan berat badan pada seorang individu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.